Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing dan konten tentang libatin Allah. Konten libatin Allah ini sebetulnya konten tentang ilmu akidah dan ma'rifatullah, ilmu tentang yakin kepada Allah dan bagaimana cara bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mengenal kebesaran Allah, baik sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kekuasaan Allah, dan seterusnya. Sehingga dengan kita belajar ma'rifatullah ini, kita jadi tahu bagaimana harusnya kita berinteraksi dengan Allah. Kaifa nata'amal ma'allah fi hayatina. Gimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa penting sekali melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan dirinya. Orang kalau misalnya cuma mengandalkan dirinya, maka hidupnya akan banyak zalal. Zalal itu banyak trouble, banyak mentoknya. Karena kita ini dhaif, kita ini halua, kita ini ajula, kita ini banyak keterbatasannya. Bahkan cenderungnya manusia itu rugi. Sebagaimana yang kita sering ulang-ulang ayatnya, innal insan lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya banyak merugikan diri sendiri, kecuali kalau dia beriman kepada Allah, artinya dia bergantung kepada Allah, illal ladzina amanu, dan seterusnya. Makanya belajar melibatkan Allah itu sesuatu yang sangat darurat ya, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen ada keajaiban dalam hidup kita, atau pengen dikasih jalan keluar ketika kita mentok, atau kita pengen meraih hal-hal yang kita anggap mustahil. Kenapa? Karena kata mustahil itu hanya berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak hal yang bagi kita itu jauh, tapi bagi Allah dekat. Bagi kita itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Bagi kita itu mahal, bagi Allah itu murah. Bagi kita itu tinggi, nggak terjangkau, bagi Allah itu rendah dan sangat mudah gitu. Bagi kita sulit, bagi Allah itu mudah. Jadi kalau kita hidup hanya dengan mengandalkan diri kita, banyak hal yang akan kita hadapi dengan hanya berkeluh kesah. Tapi kalau kita hidup dengan melibatkan Allah, justru kita akan menjadi orang yang optimis. Lalu ketika kita dapat masalah, kita sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Dan itulah hakikat dari kebaikan hidup seseorang, antara sabar, syukur, karena kedua-duanya adalah khair. Kedua-duanya adalah kebaikan bagi dia. Pada episode kali ini saya akan mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sebuah hikmah. Hikmah itu kalau dalam bahasa Arab kata para ulama artinya al-isabah fil qawli wal amal. Baik atau tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi orang yang hakim, orang yang ahli hikmah itu ucapannya itu tepat. Jadi pas gitu, ucapannya itu mengena, ucapannya itu sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itulah orang yang hikmah atau hakim. Nah, di antara orang-orang yang hikmah itu nanti kita juga mengenal namanya Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran ada suratnya, yaitu surat Luqman. Nah, ada banyak sekali hikmah yang disampaikan para ulama tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah. Dan hikmah ini pasti diambil dari Al-Quran dan hadis yang kemudian dibahasakan ulang dengan bahasa para ulama. Salah satu kitab yang saya suka banget, yang isinya adalah kumpulan hikmah-hikmah, kumpulan kata-kata yang bijak dan penuh dengan kebaikan, itu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis kitab hikam yang sangat terkenal. Salah satu di antara hikmah yang luar biasa tentang bagaimana cara kita melibatkan Allah itu, beliau mengatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal. Salah satu di antara tanda-tanda orang terlalu bergantung kepada ikhtiar, bergantung kepada amalnya, bergantung kepada perbuatannya, bergantung kepada usaha dirinya adalah nuqsanur raja, berkurangnya harapan kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ada masalah dalam hidupnya. Maksudnya apa? Seringkali kita gini, kita tuh jadi kayak berani berharap yang baik-baik kepada Allah kalau
apa yang kita harapkan itu masih logis. Jadi kita kayak tahu gitu gimana cara mengikhtiarkan hal itu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan hal itu, sehingga kita masih berharap pada Allah, ya Allah mudahkanlah saya. Misalnya kayak kita pede bisa dapat kerjaan, atau misalnya kita udah ngerasa bahwa insya Allah saya layak mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kita mendaftar di sebuah perusahaan. Kita masih berharap pada Allah supaya Allah mudahkan urusan kita. Tapi ketika ternyata kita ditolak sana sini, kita ketuk setiap pintu-pintu di bumi, ternyata nolak kita sehingga kita nggak punya kerjaan, kita tiba-tiba jadi putus asa, jadi nggak berharap lagi, jadi nggak optimis, karena ngerasa kayaknya pintu-pintu bumi udah tertutup. Karena ngerasa kayaknya ikhtiar kita itu udah mentok, kayaknya udah nggak ada lagi perusahaan yang bisa kita hubungi gitu. Sehingga ketika pintu-pintu di bumi udah tertutup, kita jadi berkurang juga harapan kita kepada Allah. Padahal orang yang baik dalam melibatkan Allah dalam hidup itu justru di saat pintu-pintu di bumi tertutup, dia masih berharap kepada Allah. Di saat itulah Allah terlibat. Jadi jangan sampai ketika pintu bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, jalan-jalan ikhtiar itu kayaknya udah mentok, kita jadi berprasangka buruk dan tidak lagi berani berharap yang baik-baik kepada Allah. Justru ketika keadaan kita lagi sulit, keadaan kita lagi mentok, pintu-pintu di bumi tertutup, manusia meninggalkan kita, justru saat itulah saat kita bisa melibatkan Allah seutuhnya, karena tidak tercampur dengan keyakinan kita kepada makhluk. Dan saat itulah saat yang paling ajaib, saat kita mentok. Maka harusnya ketika kita mentok, ketika kita merasa kayak nggak ada harapan di antara manusia atau di bumi, kita justru semakin besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara paling ajaib melibatkan Allah dalam urusan kita, melibatkan Allah untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Sehingga jangan berputus asa dan jangan nyerah. Kalau nggak bisa mengetuk pintu hati manusia, maka ketuklah pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang membolak-balikan hati. Artinya nggak boleh berhenti berharap kepada Allah. Justru berharap kepada Allah di saat kita sedang sulit, itulah cara paling ajaib mendatangkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub meminta kepada anak-anaknya mencari Nabi Yusuf dan mencari adik mereka yaitu Bunyamin. Nabi Yakub bersabda, "Wahai anak-anakku," kata Nabi Yakub, "pergilah dan carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya itu Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, dari campur tangan Allah, dari keajaiban di sisi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah, orang-orang yang tidak beriman." Jadi ciri di antara orang yang beriman itu tidak berputus asa. Dan kalimat putus asa ini tidak akan muncul kalau tidak ada zalal, tidak ada masalah, kalau nggak mentok. Nggak mungkin dong kita berputus asa sementara jalan masih terbuka lebar, segalanya masih normal, semuanya masih sesuai prediksi kita. Itu nggak ada alasan kita berputus asa. Justru alasan berputus asa itu ketika kita punya masalah, mentok, trouble, error, bla bla bla. Justru saat itulah kita rentan dengan putus asa. Nah, orang yang beriman di saat itu justru mereka bertambah yakin kepada Allah. Tidak menjadi orang yang yai'as, menjadi orang yang berputus asa atau yusi'udzon billah, mereka berburuk sangka kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dzunun, kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak pantas. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang baik-baik. Bahkan ketika ada masalah paling berat dalam hidupnya, saat itulah dia semakin berharap kepada Allah dan semakin bergantung kepada Allah. Dan saat itulah keajaiban Allah terjadi. Coba renungkan firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 62. Siapakah yang akan memperkenankan doa orang-orang yang sedang kesulitan jika dia berdoa kepada Allah dan kemudian menghilangkan keburukan dari mereka dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi? Apakah ada ilah yang patut disembah bersama dengan Allah? Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali apa yang kalian mengerti. Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttor? Apa itu muttor? Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar.
Muttar itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttar. Maka amma yujibul muttar, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttar, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan ya Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttar, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttar seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu, la tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu, la tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu, la tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada 3 kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara 3 kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya nggak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini nggak pernah sholat, walaupun selama ini dia nggak puasa, walaupun selama ini dia nggak berhijab, walaupun selama ini dia nggak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia nggak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttar, terzalimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzalimi atau muttar. Allah nggak ngelihat dia puasa atau enggak, Allah nggak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang terzalimi ini ahli maksiat, kalau dia terzalimi lalu dia berdoa kepada Allah, doanya nggak ada hijab. Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttar, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'ah wa yakshifus su', lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya, bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin. Artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita nggak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap kepada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang masih bergantung kepada perbuatannya, ikhtiar dan usahanya adalah berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi masalah dalam hidupnya. Maka jangan pernah berkurang harapan kita kepada Allah. Justru ketika kita punya masalah dalam hidup dan kita ngerasa tidak ada jalan di antara jalan-jalan di bumi, kita menjadi lebih berharap kepada Allah dan yakin dengan jalan-jalan yang lebih baik yang ada di langit, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.